Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Nah, secara sederhana dan mudah kita pahami, moderasi beragama itu adalah sikap tengah, tidak ekstrim dalam menjalankan ajaran agama masing-masing. Atau dengan kata lain, moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang menghindari ekstremisme dan menjunjung tinggi harmoni sosial. Jadi perlu kita ketahui bahwa moderasi beragama itu bukan berarti kemudian kita mencampur adukkan ajaran agama, agama A, B, dan sebagainya, atau melemahkan keimanan kita, itu tidak. Justru orang yang moderat itu memiliki pendirian yang kuat, namun dia juga mampu menghargai perbedaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa moderasi beragama itu adalah jalan tengah antara dua kutub ekstrim, fanatisme berlebihan, dan sikap abai terhadap agama. Nah, perlu kita ketahui tiga hal. Yang pertama, bahwa Indonesia ini terdiri dari beragam agama, budaya, dan suku. Oleh karena itu, potensi konflik itu bisa muncul. Potensi konflik itu besar kemungkinan akan muncul jika sikap ekstrim di antara umat beragama itu berkembang. Kemudian, oleh karena itu, maka tentu diperlukan cara pandang dan sikap agama yang moderat dari seluruh umat beragama agar bisa menghindari konflik antar agama tersebut. Sebagai umat Islam, kita perlu tahu bahwa moderasi beragama itu bukanlah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama. Justru Islam itu menuntun kita untuk menjadi umat yang moderat. Sebagai landasannya, Al-Quran Surah Al-Baqarah 143, Allah menyatakan, وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, dan kami telah menjadikan kamu umat yang pertengahan, ummatan wasata. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, khairul umur awsatuha, pertengahan, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya. Pertengahan itu artinya moderat, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Kemudian dalam konteks Indonesia, Pancasila juga sebagai landasan moderasi beragama, di mana Pancasila itu sebagai dasar hidup berbangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Kita perlu tahu sekilas tentang nilai-nilai utama dalam moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan, di mana kita mencintai tanah air itu merupakan bagian daripada iman. Kemudian yang kedua, toleransi, yaitu menghargai perbedaan dalam hal keyakinan dan budaya. Kemudian yang ketiga, anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Dan yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Islam ini bisa berdampingan dengan tradisi setempat selama tidak bertentangan dengan akidah tentunya. Kita juga perlu tahu ancaman terhadap sikap moderasi. Setidaknya ada tiga hal yang bisa mengancam moderasi beragama. Yang pertama, radikalisme. Yang kedua, ekstremisme. Dan yang ketiga, intoleransi. Kita juga perlu tahu bagaimana sih ciri-ciri orang yang moderat dalam beragama. Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, yaitu seseorang yang mampu memahami agama secara utuh dan mendalam. Artinya dia tidak menjalankan agama itu hanya ikut-ikutan, tapi memang memahami substansi dari perintah agama itu sendiri. Kemudian yang kedua, tidak mudah mengkafirkan kelompok lain. Yang ketiga, mampu berdialog secara terbuka. Dan yang keempat, menjaga ukhuwah Islamiyah, wataniyah, dan basyariah. Baiklah teman-teman, demikianlah pemaparan singkat terkait moderasi beragama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.